Analisa umur piutang adalah sebuah metode yang dipakai untuk mengukur piutang atas penerimaan pendapatan dari masa lalu, namun tidak selalu terjadi di masa depan. Nah, oleh karena itu, analisa umur piutang ini dilakukan menggunakan kartu ataupun tabel piutang untuk mencatat semua pemasukan. Halo teman-teman, pada video kali ini atau pada pembahasan kali ini saya telah menyediakan satu contoh tentang analisa umur piutang, yaitu PT Mulia Jaya per 31 Desember 2019 akun piutang dagang menunjukkan saldo sejumlah 152.500.000 dan akun penyisihan sebesar 1.250.000. Menurut catatan saldo, piutang tersebut terdiri atas piutang yang belum jatuh tempo sejumlah 95 juta dan piutang yang lewat jatuh tempo sejumlah 57.500. Di sini kita diminta untuk yang pertama, buat daftar analisa piutang per 31 Desember 2019. Yang kedua, buat jumlah taksiran piutang. Yang ketiga, buat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Sebelumnya, PT Mulia Jaya menetapkan presentasi taksiran kerugian sebagai berikut. Di antaranya, yang belum jatuh tempo memiliki presentasi taksiran senilai 2%, lewat jatuh tempo 1-30 hari 5%, lewat jatuh tempo 30-60 hari 10%, lewat jatuh tempo 60-90 hari 20%, lewat jatuh tempo 90-180 hari 30%. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu membuat daftar analisa piutang per 31 Desember. Di sini ada tabel yang berisi nama debitur dengan 8 perusahaan. Seperti yang bisa teman-teman lihat, dan di sini juga ada total piutang, presentasi kerugian, dan total penyelisihan. Di kolom ketiga ada piutang dengan nominal yang berbeda-beda. Di kolom keempat ada tanggal jatuh tempo dengan tanggal bulan yang berbeda-beda juga. Di sini juga ada taksiran kerugian piutang yang terdiri dari belum jatuh tempo seperti yang tadi kita ketahui 2%, lewat 1-30, 5%, lewat 30-60 hari 10%, lewat 60-90 hari 20%, lewat 90 hari lebih itu 30%. Nah, di sini kita langsung masuk ke yang belum jatuh tempo karena di sini sudah diketahui piutang yang belum jatuh tempo itu 95 juta. Maka tinggal kita pindahkan ke sini. Langsung sekarang untuk mengetahui taksiran kerugian yang lainnya, di sini saya menyediakan kolom bulan dan jumlah hari. Ini hanya untuk memudahkan saja. Jika kalian tidak ingin menggunakan ini juga boleh-boleh saja. Nah, gimana caranya? Oke, kita langsung masuk dan mencari yang pertama PT Pusaka Nusantara dengan jumlah piutang 8 juta dan tanggal jatuh temponya tanggal 10 bulan 11 2019. Di sini kita hanya tinggal kurangi dan jumlahkan saja. Di sini bulan 11 ini memiliki 30 hari. Maka kita tinggal tulis di sini 30 hari dikurang tanggal jatuh tempo yaitu 10 dan ditambah 31 karena di sini setelah bulan 11 masih ada bulan 12. Jadi di sini kita jumlahkan 31 hari. Jadi jumlahnya 51 hari. Oke. 51 hari berarti masuk di
yang 10% lewat 30 sampai 60. Kita tinggal pindahkan yang 8 juta ini ke sini. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke yang kedua, PT Makmur Agung dengan jumlah piutang 6 juta dan tanggal jatuh tempo 15 bulan 12 2019. Nah, di sini bulan 12. Bulan 12 ini memiliki jumlah hari 31, maka kita tinggal tulis 31 dikurang dengan tanggal jatuh tempo 15 sama dengan 16. Nah, berarti ini masuk ke yang lewat 1 sampai 30 hari dengan taksiran kerugian 5%. Kita tinggal pindahkan ke sini. Selanjutnya yang ketiga, PT Mitra Utama Citra dengan piutang 7.500.000 dan tanggal jatuh tempo 5 bulan 10 2019. Tinggal kita masukkan bulan 10 31 dikurang tanggal jatuh temponya 5, tanggal jatuh tempo 5 ditambah 30 ditambah 30 ditambah lagi 31, hasilnya 87. Berarti lewat 60 sampai 90 hari tinggal kita pindahkan yang tadi 7.500.000 ke sini. Selanjutnya PT Bangun Idola Jaya 12 juta, tanggal jatuh tempo 10 bulan 10 2019. Tinggal kita 31 dikurang 10 ditambah 30 ditambah 31 sama dengan 82, berarti masuk ke lewat 60 sampai 90 hari. Tinggal kita pindahkan nominalnya. Dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita jumlahkan yang lewat 1 sampai 30, lewat 30 sampai 60, lewat 60 sampai 90 dan yang lainnya. Nah, sedangkan yang belum jatuh tempo itu kan hanya 1, jadi kita tinggal turunkan. Dan ini juga sudah di sini, dan yang lewat 1 sampai 30 hari kita jumlahkan 6 juta ditambah 6 juta ditambah 9 juta 21 juta. Ini 8 juta. Karena ini hanya 1 tinggal kita turunkan, dan ini 7.500.000 ditambah 12 ditambah 5 sama dengan 24.500.000. Ini juga karena hanya 1 jadi tinggal kita turunkan. Nah, sekarang kita masuk ke total penyisihan. Ini dari mana? Ini adalah hasil dari 95 juta dikali 2% sama dengan 1.900.000. 21 juta dikali 5% sama dengan 1.050.000. Ini dari 8 juta dikali 10% sama dengan 800. Ini 24.500.000 dikali 20% sama dengan 4.900.000. Dan ini 4 juta dikali 30% sama dengan 1.200.000. Nah, ini dari mana? Ini adalah total dari atau jumlah dari total penyisihan, yaitu ini ditambah ini ditambah dan ditambah. Hasilnya 9.850.000. Nah, analisis piutang per 31 Desember ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu membuat jumlah taksiran piutang. Bagaimana cara menjumlahkannya atau cara mengetahuinya, yaitu
dengan mengurangi, yaitu jumlah taksiran kerugian piutang dikurangi penyisihan. Jumlah taksiran kerugian piutang itu adalah jumlah dari penyisihan, total penyisihan ini. Nah, yang 1 juta yang penyisihan itu sudah diketahui di sini, yaitu akun penyisihan sebesar 1.250.000, tinggal kita pindahkan. Sekarang kita jumlah 9.850 dikurang 1.250 sama dengan 8.600. Selesai. Yang kedua selesai. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu buatlah jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Di sini kita hanya tinggal memasukkan beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang ragu-ragu. Jadi hasil dari taksiran piutang ini dimasukkan ke debit dan kredit. Seperti itu teman-teman. Sudah selesai. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.